Salam kenal dari kami di dunia mualaf. Ada rasa cemas ketika kaki hendak melangkah ke negeri orang. Untuk suatu garis hidup yang ditetapkan Sang Pencipta, berbagai pertanyaan muncul di kepala. Adakah di sana kenyamanan untuk seorang muslim dan muslimah berjilbab? Apakah saya bisa melaksanakan salat dan ibadah lainnya di sana? Ungkapan dari 3 mualaf asal Korea yang memulai hidup baru di Malaysia. Informasi yang tertera di bawah ini akurat dan sesuai dengan kondisi saat artikel dipublikasikan. Meski dijalani dengan berbeda, bulan Ramadan yang baru saja berlalu, menyisakan sukacita bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain meningkatkan iman dan takwa lewat beribadah, berbagai kisah mualaf mengharukan saat berpuasa pun turut menghiasi Ramadan yang lalu. Selain cerita tentang pasangan muslim dari berbagai belahan dunia, kami pun berkesempatan untuk mendengar kisah mualaf Korea yang kini menjalani hidupnya di Malaysia. Nadia Han, Emir Kim, dan Ahmad berbagi kisahnya kepada HHWT tentang bagaimana perjalanan iman dan pengalaman mereka selama menjalani bulan Ramadan tahun yang lalu. Butuh waktu, keyakinan, dan dedikasi untuk mempelajari semua itu. Untungnya, saya terbantu oleh teman-teman muslim di Malaysia, jadi proses pembelajarannya lebih mudah. Ungkap Nadia, seperti yang dirasakan oleh semua orang, Ramadan keempatnya sebagai muslim tahun ini juga berbeda bagi Nadia. Pandemi membuatnya harus menghabiskan waktu di rumah. Begitupun bisnisnya yang hanya melayani pembelian untuk dibungkus dan pemesanan secara online. Namun, Nadia mengakui menjalani kehidupan di Malaysia saja sudah menjadi keberkahan tersendiri. Suami saya bisa salat Jumat di masjid dan saya bisa keluar memakan jilbab dengan nyaman. Berbeda dengan Korea yang bukan negara muslim, agak sulit untuk melakukannya di sana, tuturnya. Meskipun demikian, Nadia tidak melupakan asal-usulnya. Sehari-hari, ia dan keluarganya masak makanan Korea dan mengikuti berita tentang negara asalnya. Bahkan ia pun mendidik dan berbicara bahasa Korea dengan Sarah, putrinya yang kini berusia 3 tahun. Ramadan di Malaysia pun tidak terlalu berbeda karena waktu berbuka mirip dengan jam makan malam di Korea. Tantangannya adalah menahan pandangan karena di Korea tak banyak orang yang berpuasa. Namun, bukan berarti memulai hidup baru di Malaysia langsung berjalan mulus. Satu hal yang paling berkesan bagi Nadia adalah saat ia harus tinggal terpisah dengan sang suami ketika bisnis mereka baru dimulai. Namun, melihat sambutan hangat atas masakan Korea yang ia buat, Nadia merasa sangat bersyukur. Terlebih kini orang Korea pun kian memahami dan menghormati umat muslim sehingga kesalahpahaman tentang agama Islam pun semakin berkurang. Yang kedua seorang mualaf bernama Emir Kim. Ia setelah 6 tahun menjalani kehidupan sebagai seorang muslim di Korea dengan segala tantangannya, Emir Kim membuka lembaran kehidupan baru di Malaysia. Disinilah ia bisa menjalankan ajaran Islam dengan leluasa. Ia pun mengakui hidup sebagai seorang muslim di Malaysia jauh lebih mudah karena tidak ada diskriminasi, dan kesalahpahaman tentang agama Islam di Korea. Memang membuat Emir memutuskan untuk memulai hidup barunya di Malaysia pada tahun 2019 lalu. Kehidupannya sebagai seorang muslim sendiri dimulai pada November tahun 2013 dan dibagikan lewat video di kanal YouTube-nya. Ia pun mengungkapkan tentang bulan Ramadan yang selalu menjadi bulan yang ia nantikan. Berpuasa di Korea ia rasakan jauh lebih sulit karena dijalaninya sendirian dan tidak ada suasana Ramadan selain di masjid. Sayangnya, beberapa tahun lalu itu ia pun belum bisa merasakan atmosfer Ramadan di Malaysia karena pandemi. Untuk memanfaatkan waktu dan meraih berkah Ramadan, Emir mengisi waktunya saat berpuasa dengan membaca Al-Quran. Tahun 2017 menjadi waktu yang spesial bagi Emir karena ia berkesempatan untuk beribadah umroh dan haji dalam tahun yang sama. Ini benar-benar pengalaman yang terbaik dalam hidup saya, dan sulit diungkapkan dengan kata-kata bagaimana keindahan di Tanah Suci Makkah. Pokoknya kalau punya kesempatan, lakukanlah walaupun hanya sekali dalam seumur hidup, ujarnya. Yang ketiga ini, seorang laki-laki bernama Ahmad. Setelah 9 tahun memeluk agama Islam, untuk pertama kalinya Ahmad yang bernama sebelumnya Sung Jon Jeon, merasakan suasana kebersamaan yang begitu kental saat berpuasa Ramadan setelah memutuskan untuk pindah ke Malaysia pada 2019 yang lalu. Ketertarikannya kepada Islam dimulai saat ia menempuh studi di Irlandia dan bertemu dengan berbagai umat muslim dari penjuru dunia. Ia berinteraksi dan melihat teman-temannya yang muslim beribadah dan melakukan kegiatan sehari-hari. Hatinya pun tersentuh begitu mengenal sebuah agama yang memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan. Saya langsung yakin bahwa inilah agama dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa berlama-lama, saya langsung memutuskan untuk menjadi mualaf, kisahnya. Keputusan ini pun diikuti dengan tantangan baru,
yakni menemukan makanan halal di Korea. Ahmad pun berusaha untuk menaati ajaran agama Islam dan sebisa mungkin menghindari semua makanan non-halal. Tidak berhenti di situ saja, tantangan lain yang harus dihadapinya adalah miskonsepsi terhadap Islam dari orang-orang Korea. Banyak yang mengira bahwa Nabi Muhammad adalah pendiri agama Islam, padahal hal itu tidak benar. Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahnya. Meski di Korea pun ada budaya untuk berpuasa, menjalani Ramadan di Malaysia meninggalkan kesan tersendiri bagi Ahmad. Selain keberadaan bazar Ramadan dan gema lagu religi yang diputar di jalanan, kebersamaan dalam berpuasa di Malaysia membuat Ahmad beserta istri dan kedua anaknya merasa lebih kerasan. Semoga kisah mualaf Korea ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus beribadah dan mengamalkan ajaran agama Islam, dimanapun kamu berada. Teruslah berpegang kepada iman. Percayalah bahwa dalam keadaan apapun, Allah yang Maha Kuasa akan selalu bersama kita sebagai hambanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.